Hai guys, hari ini aku akan baca chapter 3 yang bertajuk Kamar Lola Berantakan dari novel Mertua Hypersex. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Tok, tok, tok. Diketuknya pintu kamar Lola perlahan oleh Anita. Hingga beberapa kali namun tetap tidak respon dari Lola. Anita mencoba membuka pintu kamar Lola perlahan yang ternyata tidak terkunci. Melihat sekeliling tempat tidur yang sangat berantakan, bahkan baju dalam pun seperti terlempar tanpa arah. Anita menatap Lola yang masih tertidur di atas tempat tidurnya. Ia mendekati Lola perlahan. Lola terlihat sedang tidak baik-baik saja. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman, dan di sekujur tubuhnya terdapat tanda merah terutama di bahagian leher. Bahkan Lola tidur seperti tanpa mengenakan apapun, hanya selimut sebagai penutup. Jika melihat keadaan kamarnya yang berantakan, spray yang ujungnya copot, sarung bantal yang terlepas seperti telah terjadi peperangan sengit tadi malam. Lah, kamu gak sekolah hari ini? Abangmu udah nungguin tuh di depan, tanya Anita pada adik iparnya yang tetap tidak bergeming dari tempat tidur. Bahkan tak ada respon apapun. Kamu sakit ya lah? Mau kakak antar ke dokter gak? Anita tetap berusaha menanyakan keadaan Lola, namun tetap tidak ada respon apapun. Lola, kenapa sayang? Ucap Andre yang saat itu sudah berdiri di ambang pintu. Anita menoleh dan segera menghampiri suaminya. Gak tahu, dari tadi aku nanya tapi gak ada respon. Dan lihat nih, kamar Lola kok berantakan banget ya? Apa dia emang suka kayak gini? Enggak, biasanya dia begini. Dia nih orangnya paling gak suka kotor sama berantakan gini. Andre melangkah ke dalam kamar Lola untuk memastikan keadaan Lola. Apaan nih? Kok baju dalaman bisa ada di sembarang tempat begini? Andre merasa heran karena tidak biasanya sang adik seperti ini. Kamar seperti kapal pecah dan orangnya tak mau bangun meskipun sudah pagi. Lah, kamu gak mau sekolah? Abang udah telat ngantor nih. Kalau kamu sakit nanti biar kakak iparmu yang antar ke dokter. Tetap tidak ada respon dari Lola. Andre menghampirinya sembari memegang jidat adiknya untuk memastikan Lola sakit atau tidak. Setelah dicek, Lola baik-baik saja, tidak panas, hanya keadaan yang terlihat sangat buruk. Sayang, aku berangkat aja ya. Nanti kalau Lola bangun terus minta antar ke dokter, kamu temanin ya, pakai taksi online aja. Iya mas. Udah sana kamu cepat berangkat. Ini udah siang banget loh. Kayaknya kamu bakalan telat. Ya udah, aku berangkat ya sayang. Anita mengulurkan tangannya untuk mencium tangan Andre. Sesampainya di depan mobil yang telah terparkir di halaman, Andre mencium kening istrinya dan segera melajukan mobilnya. Anita masih penasaran pada apa yang telah terjadi pada adik iparnya itu. Selesai membereskan rumah, ia berencana untuk mengecek keadaan Lola. Namun, saat Anita sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar pintu kamar Lola terbuka dan ditutup dengan sangat pelan. Usai meletakkan piring, Anita segera melihat apakah yang buka pintu kamar tadi adalah Lola atau bukan. Ternyata Lola keluar tanpa pamit pakai jaket dan celana jeans. Sedangkan ayah yang sedari tadi ada di ruang tamu hanya melihat Lola keluar tanpa menanyakannya. Sarapan dulu ya, Anita udah buat nasi goreng tadi. Sapa Anita pada ayah mertuanya yang sedari tadi fokus menonton siaran televisi. Oh ya ayah, Lola tadi bilang gak sama ayah dia mau kemana. Enggak, ucap Wijaya dengan ketusnya. Tanpa banyak basa-basi, dengan ayah mertuanya Anita memutuskan untuk mengecek kamar Lola apakah sudah dibereskan atau tidak. Tetapi seperti semula berantakan dan semuanya berceceran. Walaupun sedikit lancang, Anita memutuskan untuk membereskan kamar adik iparnya itu karena mungkin Lola tidak membereskan karena memang sedang tidak enak badan. Anita sedikit tercengang saat melihat spray Lola ada sedikit bercak darah. Tak mau berfikir yang tidak-tidak pada adik iparnya, Anita mengira itu adalah menstruasi yang mungkin saat ini Lola sedang mengalaminya, sehingga menyebabkan adiknya itu tidak enak badan. Anita mengganti spray sarung bantal, merapikan pakaian yang berserakan di lantai, lalu membawa pakaian-pakaian Lola ke mesin cuci untuk dicuci. Selama Anita tinggal bersama keluarga suaminya, ia memang tak pernah mencuci baju adik iparnya karena Lola bukan type pemalas. Ia terbiasa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi hari ini berbeda. Lola seakan tak peduli dengan keadaan sekitarnya yang berserakan sehingga tak membereskannya.
Lola tak kunjung kembali meski hari sudah siang. Anita yang merasa cemas kerana Lola pergi tanpa pamit, entah bagaimana nanti ia akan menjelaskannya pada Andre jika suaminya sudah pulang. Wijaya, ayah mertuanya pun tak ada di rumah. Namun Anita merasa tenang ketika pria tua itu tak ada, karena dengan begitu ia tak perlu merasa khawatir dan takut terjadi apa-apa. Mengingat ayah mertuanya itu selalu bersikap aneh. Anita memutuskan untuk menunggu Lola di ruang tamu dan akan menanyakan kemana dia pergi tanpa pamit terlebih dahulu. Karena bagaimanapun Lola adalah adik iparnya yang harus dijaga, apalagi saat kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Saat Anita merasa ngantuk, tiba-tiba ia mendengar seperti ada orang yang buka pintu depan dan benar saja yang datang adalah Lola. "Kamu kemana aja, Sila? Kenapa gak pamit dulu sama kakak? Atau sama ayah biar kami gak cemas?" tanya Anita dengan lembut karena takut menyinggung adik iparnya. "Supermarket," singkat, padat dan tanpa penjelasan apapun lagi Lola melangkah menuju ke kamarnya. Namun sebelum sampai di kamarnya, Anita menyuruh Lola makan karena dari pagi Lola belum makan apapun. "Ya udah, makan dulu lah. Dari tadi pagi kamu belum makan, biar gak tambah sakit." "Oh yalah, kamu lagi datang bulan ya? Tadi kakak beresin kamar kamu, di spray ada bekas darah jadi kakak cuci aja sekalian sama baju-baju kamu. Maaf ya kalau kakak lancang, kakak gak mau kamu sampai kecapean, apalagi saat ini kondisi kamu sedang tidak baik. Spraynya juga udah kakak ganti kok." Lola menatap Anita penuh kekesalan. Entah ia marah karena Anita telah lancang membereskannya kamarnya atau apa, karena maksud Anita hanya ingin membantu adik iparnya itu dikala ia sedang sakit. "Aku udah makan di luar dan tolong kakak jangan sembarangan nyentuh barang-barang aku, dan makasih karena kakak sudah berbaik hati untuk membereskan kamarku. Tapi itu tidak perlu, aku bisa sendiri," jawab Lola sambil lalu meninggalkan Anita yang masih terpaku dengan ucapan Lola. Sesampainya di depan kamar, Lola membanting pintu kamarnya dengan keras seolah ia benar-benar marah pada perbuatan Anita yang seenaknya. Anita merasa tak nyaman dengan sikap Lola tadi. Padahal niatnya baik, walaupun memang sedikit lancang jika masuk dan menyentuh barang milik orang lain tanpa izin. Apalagi Anita hanyalah orang luar yang memang tidak dekat dengan Lola, adik iparnya.